Welcome. Teknologi. Universitas Halu Oleo. Teknologi komputer. Komputer adalah mesin elektronik yang memproses data mentah untuk menghasilkan informasi sebagai output. Sedangkan teknologi komputer merupakan ilmu yang mempelajari seputar perangkat komputer, baik itu software atau yang biasa kita kenal sebagai perangkat lunak maupun hardware atau biasa yang kita kenal sebagai perangkat keras pada komputer. Sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer. Sejarah komputer dalam perkembangannya dibagi menjadi 5 generasi yang dimulai sejak generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1959. Komputer generasi pertama mulai berkembang pada Perang Dunia Kedua dan dikembangkan oleh negara yang membutuhkannya untuk perang. Perkembangan komputer pertama kali diperoleh oleh Konrad Zuse dari Jerman pada tahun 1941 yang menciptakan komputer bernama Z3 untuk merancang pesawat dan peluru. Kemudian, Inggris juga membuat komputer bernama Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Pada generasi kedua, yaitu tahun 1959 sampai 1965, komputer transistor masa ini menggunakan bahasa mesin assembler dan digunakan pada lembaga pemerintahan dan universitas. Lalu, pada generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1971, ilmuwan dari Amerika Serikat bernama Jack Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor pada komputer sebelumnya. Pada generasi keempat, yaitu tahun 1971 sampai 1980, pada generasi keempat, chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Terakhir, pada generasi 5, atau sekarang sampai masa depan. Generasi kelima komputer dipelopori oleh negara Jepang dan sudah mulai menggunakan standar PC. Generasi terbaru ini dianggap sebagai operasi penting karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen fisik yang membentuk sistem komputer, meliputi CPU sebagai otak yang memproses instruksi, RAM sebagai memori sementara untuk data yang sedang diproses, dan motherboard yang menghubungkan semua komponen. Penyimpanan seperti hard disk atau SSD digunakan untuk menyimpan data, sementara GPU bertanggung jawab untuk merender gambar.
Perangkat input seperti keyboard dan mouse digunakan untuk memasukkan data, sedangkan perangkat output seperti monitor dan printer menampilkan hasil. Kartu jaringan memungkinkan koneksi internet atau jaringan lokal, dan power supply menyediakan daya untuk seluruh komponen komputer. Semua perangkat keras ini bekerja bersama untuk menjalankan fungsi komputer. Perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau software adalah program yang berisi instruksi-instruksi untuk menjalankan suatu tugas atau fungsi tertentu pada komputer. Jenis perangkat lunak terdiri dari yang pertama, sistem operasi atau OS, mengatur kerja komputer, contohnya Windows dan Linux. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi, menjalankan tugas-tugas tertentu, contohnya Microsoft Office. Yang ketiga, perangkat lunak utilitas, membantu mengelola dan memperbaiki komputer, contohnya disk cleanup. Yang keempat, perangkat lunak bahasa pemrograman, digunakan untuk membuat program, contohnya Java dan Python. Yang kelima, perangkat lunak permainan atau hiburan, contohnya game online atau game offline. Fungsi perangkat lunak: mengelola data, mengatur kerja komputer, menjalankan aplikasi, membuat dokumen, berkomunikasi, menghibur, dan menganalisis data. Komponen perangkat lunak terdiri dari program atau kode, dokumentasi atau petunjuk penggunaan, data atau input dan output, antarmuka pengguna atau interface. Lisensi perangkat lunak adalah dokumen hukum yang berisi pedoman untuk penggunaan lisensi sebagai kontrak antara pengguna dan pengembang perangkat lunak. Lisensi perangkat lunak memiliki 8 fungsi. Memastikan pengguna menggunakan perangkat lunak secara legal, melindungi hak kekayaan intelektual pengguna, dan membantu pengembang perangkat lunak mendapatkan bayaran. Ada beberapa jenis lisensi perangkat lunak, yaitu perangkat lunak gratis (free software), perangkat lunak berbayar (commercial software), perangkat lunak terbuka (open source software), dan perangkat lunak bebas (freeware). Contoh perangkat lunak meliputi Microsoft Office, Google Chrome, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Visual Studio Code, Python, dan Java. Ada beberapa manfaat perangkat lunak, yaitu meningkatkan efisiensi kerja, membantu mengelola data, meningkatkan produktivitas, membantu komunikasi, menghibur, serta menganalisis data. Perangkat lunak juga memiliki kerugian, yaitu biaya pengembangan dan perawatan, ketergantungan pada teknologi, risiko keamanan privasi, kompatibilitas dengan perangkat keras, serta masalah lisensi dengan hak cipta. Logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Logika pemecahan masalah adalah proses berpikir sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, analisis data, pengembangan solusi, dan pengujian solusi. Teknik yang digunakan adalah divide and conquer, iteratif, rekursif, dan algoritma. Dalam logika pemecahan masalah, penting untuk memahami masalah secara keseluruhan, mengidentifikasi penyebab masalah, dan mencari solusi efektif. Selain itu, perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu, biaya, dan sumber daya.
Sistem pemrograman. Sistem pemrograman adalah sistem yang terdiri dari bahasa pemrograman, compiler, interpreter, dan perangkat lunak pendukung. Bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan C++ digunakan untuk menulis kode. Compiler mengubah kode menjadi bahasa mesin, sedangkan interpreter menjalankan kode langsung. Perangkat lunak pendukung seperti SDK dan library membantu mempermudah pengembangan. Jenis sistem pemrograman. Sistem pemrograman dapat dibagi menjadi 3 jenis: prosedural, berorientasi objek atau OOP, dan fungsional. Sistem prosedural fokus pada langkah-langkah penyelesaian masalah. Sistem OOP fokus pada objek dan interaksi antar objek, sedangkan sistem fungsional fokus pada fungsi dan pengolahan data. Konsep dasar pemrograman. Konsep dasar pemrograman meliputi variabel, type data, struktur kontrol, dan fungsi. Variabel digunakan untuk menyimpan data. Type data seperti integer, string, dan boolean menentukan jenis data yang disimpan. Struktur kontrol seperti evals, loop, dan switch mengendalikan alur program. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil kembali. Algoritma dan struktur data. Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Struktur data seperti array, linked list, stack, dan queue digunakan untuk menyimpan dan mengorganisasikan data. Pemilihan algoritma dan struktur data yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi program.